Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya akan membuka sesi presentasi kami hari ini. Nah, sebelumnya di sini kami dari kelompok 9 akan menjabarkan atau membahas mengenai keterampilan pengelolaan kelas. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kami. Yang pertama ada Budi Suci Permata-Asih, yang kedua ada Evita Nur Aliza, yang ketiga itu saya sendiri yaitu Pitaloka Dewi, dan terakhir ada Muhammad Sadam. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita berdiskusi mengenai materi ini. Yang pertama yakni tentunya pengertian dari pengelolaan kelas itu sendiri. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat pada layar, di sini sudah tertulis bahwasanya ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh para pakar atau ahli mengenai definisi dari pengelolaan kelas. Yang pertama dari Wilford A. Weber berpendapat bahwa classroom management is a complex set of behaviors that teacher uses to establish and maintain classroom condition that will enable students to achieve their instructional objective efficiently that will enable to learn. Kemudian ada juga menurut Suyanto yang berpendapat bahwa pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan guru untuk mengkondisikan kelas dengan mengoptimalkan berbagai sumber, mulai dari potensi pada diri guru, sarana, dan lingkungan belajar di kelas yang ditujukan agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berpendapat bahwa pengelolaan kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dengan baik sesuai kemampuan. Artinya, pengelolaan kelas merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk mengatur proses belajar secara sistemik dan sistematis. Nah, dari beberapa definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwasanya pengelolaan kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh guru, meliputi perencanaan, pengaturan, dan pengoptimalan berbagai sumber, bahan, serta sarana pembelajaran yang ada di kelas guna menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan berkualitas bagi peserta didik. Nah, selain itu juga, pengelolaan kelas merupakan seperangkat kegiatan untuk mengembangkan tingkah laku peserta didik yang diinginkan menghubungkan interpersonal dan iklim sosial emosional yang positif, serta mengembangkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Nah, pengelolaan kelas sendiri itu meliputi dan berkenaan dengan dua hal yang bersifatnya ini fisik dan non-fisik. Pengelolaan kelas yang bersifat fisik dapat mencangkup pengaturan atau penataan ruang seperti perabotan kelas dan juga pengaturan siswa. Sedangkan pengelolaan kelas yang bersifat non-fisik berkenaan dengan masalah interaksi guru dengan siswa, siswa dengan siswa, serta ketertiban kelas menjelang, selama, dan akan berakhirnya kegiatan belajar. Nah, itu sedikit mengenai pengertian pengelolaan kelas. Materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari pengelolaan kelas. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat juga pada layar, pengelolaan kelas ini berfungsi untuk membuat perubahan-perubahan dalam kelas sehingga peserta didik dapat bekerja sama dan mengembangkan kontrol diri. Nah, peserta didik harus mampu mengontrol diri dan mengungkapkan dan mengembangkan sikap aktif, khususnya dalam belajar. Kerjasama anggota kelas sangat dibutuhkan untuk mendorong semangat belajar peserta didik. Nah, untuk itu, peserta didik perlu mengembangkan sikap bekerja sama dalam kelas guna menumbuhkan semangat belajar para anggotanya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, guru juga harus mampu untuk mengelola
peserta didik terkait pengembangan sikap kerjasama dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pengelolaan kelas sangat erat kaitannya dengan pengaturan kelas untuk keberhasilan proses pembelajaran. Dengan demikian, salah satu tugas guru adalah menciptakan suasana yang dapat menimbulkan gairah semangat, meningkatkan prestasi belajar peserta didik, meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran, serta memberikan bimbingan pada peserta didik. Nah, itu fungsi dari pengelolaan kelas. Nah, materi selanjutnya ini akan dijabarkan atau disampaikan oleh rekan saya, yakni Evita Nuraliza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Nuraliza akan menjelaskan mengenai tujuan mengelola kelas. Dalam pengelolaan kelas itu bukan hanya sekedar untuk mengatur kondisi kelas agar tidak bising atau agar kondusif, tetapi juga meliputi pengaturan berbagai komponen lainnya. Mengelola kelas berarti menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang memungkinkan berlangsungnya proses pembelajaran secara efektif. Menurut Ahmad, ada 4 tujuan pengelolaan kelas. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Poin yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Berbagai hambatan tersebut pasti banyak, contohnya bising, media pembelajaran yang tidak berjalan yang sesuai direncanakan sebelumnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan pembelajaran untuk belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik dalam kelas. Yang keempat, membina dan membimbing sesuai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya, di mana di dalam kelas itu pasti terdiri dari banyak peserta didik dan beragam karakteristik peserta didik. Jadi dengan pengelolaan kelas ini dapat menyatukan dan untuk tercapainya pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian ada juga menurut ahli lainnya. Yang pertama itu ada dari Sudirman. Jadi menurut Sudirman, pengelolaan kelas itu pada hakikatnya bertujuan untuk menyediakan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar peserta didik dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Nah, fasilitas yang disediakan tersebut diharapkan memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dan bekerja dalam menemukan pengetahuan sesuai dengan materi pelajaran yang sedang dipelajari. Kemudian selain itu, terciptanya suasana sosial memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap, serta apresiasi peserta didik. Ada juga dari Suharsini Arikanto. Menurut Suharsini Arikanto, pengelolaan kelas itu bertujuan supaya setiap anak di kelas dapat bekerja tertib sehingga tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Degeng, tujuan pengelolaan kelas adalah agar peserta didik dapat belajar secara optimal dan memberdayakan dirinya sesuai potensi dan karakternya sendiri. Jadi dari sekian banyak hal itu dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas bertujuan untuk menciptakan situasi dan juga kondisi, menyediakan sarana dan kegiatan pembelajaran yang optimal bagi peserta didik dalam kelas sehingga peserta didik dapat belajar lebih efektif dan berkualitas. Pengelolaan kelas tidak hanya mencakup segi fisik seperti kondisi ruang kelas dan juga fasilitas atau medianya, tetapi juga segi emosional dan intelektual peserta didik. Semua itu harus direncanakan dengan baik oleh guru sehingga kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan disiplin, tetapi tidak juga membosankan bagi peserta didik, dan justru dapat menumbuhkan semangat dan motivasi untuk belajar. Kemudian, tentang prinsip pengelolaan kelas. Pada dasarnya, pengelolaan kelas sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari peserta didik. Apa itu faktor internal? Faktor internal peserta didik berhubungan dengan emosi, pikiran, dan juga perilaku. Yang pastinya peserta didik itu kan memiliki keanekaragaman karakteristik, yang tidak hanya terlihat dari segi psikis, tetapi juga dari beragam kondisi fisik dan juga intelektual mereka. Faktor eksternal
adalah faktor yang meliputi suasana belajar, posisi peserta didik, pengelompokan peserta didik, jumlah peserta didik, dan sebagainya. Semakin banyak jumlah peserta didik dalam kelas juga kian besar kemungkinan terjadinya permasalahan. Kelas tidak kondusif, kebisingan, dan lain sebagainya. Ada juga sekolah yang melakukan pengelompokan terhadap peserta didik, pengelompokan intelektual. Misalnya di kelas ini intelektualnya di atas rata-rata, di kelas ini intelektualnya berbeda lagi. Dan menurut dari sumber yang saya baca ini, dari pengelompokan peserta didik dalam kelas yang berdasarkan intelektual yang berbeda, biasanya dengan di kelas yang intelektualnya di atas rata-rata akan lebih mudah dikontrol oleh guru dibandingkan dengan intelektual yang di bawah rata-rata. Di rata-rata bawah maksud saya. Dan ada lagi, menurut Jamarah dan Aswan, prinsip-prinsipnya ada 6. Nah, yang pertama, hangat dan antusias. Kelas akan mudah dikendalikan jika guru memiliki kedekatan emosional dengan peserta didik. Guru selalu antusias, semangat, dan memiliki komitmen yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, akan membuat peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan sebaliknya, guru yang mendidik untuk sekedar memenuhi kewajiban atau menjadi ala kadarnya, maka akan berimbas ke siswa. Mereka juga akan kurang termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, tantangan. Guru harus selalu membuat peserta didik merasa tertantang dalam setiap mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini akan membuat peserta didik tertarik sehingga dapat mengendalikan gairah belajar mereka. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan lain yang menantang akan meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar sehingga mengurangi munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga, bervariasi. Penggunaan alat media, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dengan peserta didik akan mengurangi munculnya gangguan dan meningkatkan perhatian peserta didik. Di mana dengan pembelajaran bervariasi ini akan membuat peserta didik lebih antusias dibandingkan guru itu melakukan pembelajaran yang monoton. Yang keempat, keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajar dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan peserta didik serta menciptakan iklim pembelajaran yang efektif. Sikap luas juga akan membuat peserta didik merasa lebih dekat dengan guru. Jadi pada intinya, dengan sikap keluasan guru ini akan membuat peserta didik itu cenderung lebih patuh karena mereka mengikuti pembelajaran dengan keinginan antusias dari hati nurani mereka. Sedangkan sikap guru yang kaku atau keras akan membuat peserta didik malas mengikuti pembelajaran. Ataupun jika mereka memang mengikuti pembelajaran dengan baik, itu mungkin karena mereka takut. Jadi, sekedar mengikuti tanpa memiliki antusiasme dan juga motivasi. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Penekanan pada hal-hal yang positif adalah penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku peserta didik yang positif daripada mengomeli tingkah laku yang negatif. Dalam mengajar dan mendidik, pada dasarnya guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif. Yang terakhir, penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari manajemen kelas adalah peserta didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Guru yang menjadi teladan sebaiknya dapat mengendalikan diri dan melaksanakan tanggung jawab. Jadi guru harus disiplin dalam segala hal jika ingin peserta didiknya ikut berdisiplin juga. Karena seperti kata Dylan, guru itu digugu dan ditiru. Tanpa disadari, peserta didik juga akan mengamati tingkah laku dari gurunya. Sikap guru dalam keseharian di sekolah maupun di kelas, dari cara berpakaian, penampilan, hingga cara berbicara. Jadi jika kita sebagai guru ingin peserta didik kita disiplin, maka kita harus membuat diri kita disiplin terlebih dahulu. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh the next presenter.
Next, macam-macam pengelolaan kelas. Nah, sistem pendidikan dan pembelajaran yang semakin kompleks itu menuntut guru untuk terus mengembangkan wawasan guna meningkatkan kinerjanya pada era modern ini. Salah satu tugas guru yang tidak lepas dari pembelajaran yaitu pengelolaan kelas. Dalam pengelolaan kelas, guru harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, perencanaan kelas. Dalam perencanaan kelas, hendaknya guru merencanakan program-program yang bersifat konkret, meliputi program tahunan, semester, mingguan, bahkan harian, yang itu semua mengacu pada program kurikulum sekolah. Contohnya itu kegiatan kebersihan kelas. Nah, yang biasanya setiap kelas pasti punya yang dinamakan jadwal piket. Nah, hal tersebut itu termasuk ke dalam program harian. Lalu selanjutnya ada pengorganisasian kelas. Aspek terpenting dalam pengorganisasian kelas adalah menempatkan siswa dengan memperhatikan kemampuan dan juga pengalamannya, lalu melengkapi alat-alat yang memungkinkan siswa tersebut melaksanakan tugasnya. Contohnya, kegiatan pengorganisasian kelas adalah pembentukan struktur organisasi kelas, seperti ada ketua kelas, wakil, sekretaris, dan lain-lain yang pastinya sudah tidak asing bagi kita semua. Lalu yang selanjutnya itu ada koordinasi kelas. Koordinasi kelas dapat diwujudkan dengan menciptakan kerjasama yang didasari saling pengertian akan tugas dan peran masing-masing. Nah, setiap anggota kelas itu bisa menyampaikan saran, pendapat, ataupun gagasan, baik dalam bidang kerjanya sendiri maupun bidang kerja orang lain. Contohnya, ketika kita sebagai anggota kelas ingin menyarankan sesuatu kepada ketua kelas, misalkan untuk selalu mengecek kehadiran anggota pada jadwal piket, apakah mereka melaksanakan tugasnya atau tidak. Next, ada kontrol kelas. Kegiatan kontrol ini dimaksudkan untuk menilai dan mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dijalankan, apakah telah mencapai tujuan atau apakah telah sukses dilaksanakan sesuai yang diharapkan atau belum. Lalu selanjutnya ada kegiatan operasional. Ini juga ada beberapa bagian termasuk ke dalam pengelolaan kelas juga. Yang pertama itu tata usaha kelas. Nah, contoh tata usaha kelas itu meliputi pencatatan data peserta didik seperti nama dan juga membuat jadwal pelajaran yang dibutuhkan untuk kelas. Nah, lalu selanjutnya ada pembekalan kelas. Pembekalan kelas merupakan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan program kelas. Pembekalan ini dapat berupa papan tulis, berbagai alat peraga, meja kursi guru, dan lain-lain. Nah, contohnya itu jika ada guru matematika yang memerlukan penggaris panjang yang biasa digunakan untuk di papan tulis. Nah, itu juga termasuk ke dalam pembekalan kelas. Lalu yang ketiga ada pembinaan anggota kelas. Nah, kegiatan pembinaan ini dapat berupa pembinaan persahabatan antar peserta didik serta pengelompokan peserta didik dalam belajar dengan memperhatikan intelijensi, bakat, dan juga minatnya. Jadi ketika kita sebagai guru melaksanakan tugas kelompok ataupun latihan kelompok, kita juga perlu memerhatikan siswa kita gitu ya. Apakah mereka bisa bekerja sama dengan baik, apakah mereka berdiskusi dengan baik, ataukah ada kendala. Nah, next yaitu kepemimpinan guru. Guru harus bisa mengarahkan, membimbing, atau mengawasi perasaan dan juga tingkah laku peserta didik dengan melakukan usaha memotivasi, serta menyatukan pikiran dan juga tingkah laku peserta didik agar mengarah pada tujuan program kelas. Terakhir yaitu mendesain ruang kelas. Nah, suasana dan juga penataan ruang belajar hendaknya memperhatikan paling tidak ada 4 kondisi. Pertama, memudahkan akses ke alat dan sumber belajar, seperti ada penyediaan buku dan lain-lain. Lalu kedua, mobilitas atau mudah bergerak dari suatu bagian ke bagian yang lain di dalam kelas. Dan yang ketiga, memudahkan interaksi, karena interaksi atau komunikasi dari siswa maupun bersama guru itu sangat penting. Dan keempat, itu memungkinkan peserta didik
untuk bekerja perorangan, berpasangan, ataupun berkelompok secara variatif. Oke, sekian dari saya. The next material will be delivered by Sadam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presenter sebelumnya. Nama saya Muhammad Sadam Al-Jabari. Di sini saya akan menjelaskan peran guru dalam pengelolaan kelas. Yang pertama adalah guru ialah seorang tenaga pendidik profesional yang harus membuat perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan standar kurikulum yang ada. Nah, dalam proses pembelajarannya, guru merupakan titik tolak si siswa atau sebagai role modelnya. Nah, terciptanya sebuah pembelajaran yang kondusif itu apabila guru dapat mengelola kelas dengan baik sehingga pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Oleh karena itu, keberhasilan pembelajaran di kelas sangat ditentukan oleh guru. Nah, ada beberapa faktor atau peran guru yang akan saya jelaskan. Yang pertama, guru itu sebagai pengelola kelas. Nah, guru sebagai pengelola kelas atau pengajaran, yaitu tugas guru itu memimpin jalannya proses belajar mengajar, menangani segala sesuatu atau hambatan yang terjadi oleh siswa selama proses belajar mengajar. Misalnya, saat setelah sholat duhur, siswa kan mulai tidak fokus dan banyak yang mengeluh mengantuk. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya guru akan mengajak siswa ice breaking. Nah, itu yang dimaksud oleh pengelolaan kelas. Lalu yang kedua adalah guru sebagai fasilitator. Nah, di sini guru berusaha memberikan fasilitas yang diperlukan oleh siswa selama proses belajar mengajar, sehingga siswa mampu menerima materi secara optimal. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan, tempat duduk yang nyaman untuk siswa atau memudahkan siswa. Nah, itu sebagai fasilitator. Nah, selanjutnya itu guru sebagai motivator. Nah, motivator yaitu guru mampu membangkitkan semangat belajar siswa atau motivasi siswa, mampu menjelaskan sesuatu secara konkret kepada siswa, apa saja hal yang akan didapat di akhir pelajaran nanti. Memberikan reward kepada siswa yang berprestasi itu juga mampu menumbuhkan motivasi kepada siswa yang belum mendapatkan reward. Lalu yang selanjutnya ada guru sebagai demonstrator. Apa sih guru sebagai demonstrator? Guru sebagai demonstrator adalah guru yang mampu memberikan contoh atau memperagakan sebuah media untuk mengerjakan tugas atau materi yang diberikan. Jadi di sini guru memperlihatkan kepada siswa apa sih yang harus dilakukan. Nah, itulah guru sebagai demonstrator. Lalu selanjutnya guru sebagai mediator, yaitu guru sebagai perantara dalam usaha untuk merubah tingkah laku siswa dan juga upaya guru untuk menyediakan menggunakan media pembelajaran. Jadi di sini guru sebagai medianya. Nah, lalu yang selanjutnya guru sebagai evaluator, yaitu guru memantau perkembangan hasil belajar siswa secara keseluruhan dan membuat rangkuman guna meningkatkan kompetensi siswa. Nah, di sini simpelnya guru mengevaluasi apa saja yang hari ini telah dipelajari atau sebagai evaluator. Kesimpulannya, untuk tercapai semua tujuan pembelajaran yang efektif, kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa dari penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan kelas adalah skill atau kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang kondusif. Nah, peran guru di sini sangatlah vital karena demi terjadinya proses pelajaran yang baik dan efektif dibutuhkanlah peran guru. Begitu, terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.